Shalom, saudaraku yang kekasih. Hari ini judul daripada perenungan kita yaitu To Motivate Others, yaitu memotivasi orang lain. Yeremia 29 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati. Hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-lakimu dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudaraku yang kasih, ternyata saudaraku yang kasih, kunci sukses untuk memotivasi orang lain, yang pertama, saudara jangan coba-coba menggurui orang ya yang saudara motivasi atau audiens yang saudara motivasi. Karena apa? Anda belum tentu lebih pintar daripada orang tersebut. Nah, yang kedua, saudara, pakailah perkataan firman Tuhan supaya aman dan orang lain diberkati daripada kata-kata manusia. Karena kata-kata manusia bisa salah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Saudaraku yang kasih, lihat, memotivasi orang hari-hari ini, mungkin kita nggak bisa direct, mungkin kita bisa pakai surel, yaitu surat elektronik, kita bisa pakai WA, kita bisa pakai saudara FB, kita pakai medsos saudara. Kenapa saudaraku yang kasih? Supaya orang-orang saudaraku yang kasih termotivasi dan mereka bangkit di masa-masa yang sedikit pesimis ini. Waktu separuh dari Yehuda dibuang saudara ke Babel, Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang Yehuda yang ditawan di sana. Bijaknya orang ini saudara, dimulai dengan satu kata, beginilah firman Tuhan. Saudara pernah berpikir nggak, kalau saudara yang kekasih hanya kata-kata Yeremia, orang Yehuda bisa komplain. Mereka akan berkata, kamu enak saja suruh kami mendirikan rumah di sini, kamu enak saja menyuruh kami di sini membangun, mengusahakan ladang-ladang dan mencarikan jodoh kepada anak-anak kami dan menyuruh kami menikah supaya punya keturunan dan mendapatkan orang-orang yang terbaik. Kamu enak di Yerusalem. Kamu tahu nggak, kami kemari itu bukan sebagai TKA, tenaga kerja asing atau ekspatriat. Kamu tahu nggak, kita di sini ini adalah tawanan. Ayat 7-nya dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, mereka mungkin berkata begini, kamu tahu nggak, kita di sini kerja paksa. Kapan kita memikirkan kesejahteraan kota? Sebab kita pun belum sejahtera. Dan dikatakan kita harus mendoakan. Kamu tahu nggak, kita di sini kerja rodi, kerja paksa, bukan naik ke menara doa. Haleluya. Tapi mereka tidak komplain karena apa, saudara? Yeremia sudah memotivasi mereka terlebih dahulu dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Haleluya. Ayat 8-nya berkata, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. 9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, kenapa saudaraku yang kasih hari-hari ini kita harus banyak memotivasi orang lain dengan firman Tuhan? Karena ternyata begini saudara, yang pertama saya mau berkata, ternyata kita lagi berkejaran dengan nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita saudara, yang pengajarannya saudaraku yang kasih adalah palsu, dan mereka saudaraku yang kekasih mengaku diutus Tuhan. Ciri-cirinya apa saudaraku yang kasih? Nubuatannya palsu. Makanya saudaraku yang kasih, Yeremia 5, 30-31 berkata, kedahsyatan sedang terjadi di negeri ini, ya, nabi-nabi bernubuat palsu, imam-imam mengajar sewenang-wenang. Kalau nabi-nabi bernubuat palsu, imam-imam mengajar sewenang-wenang, itu urusan mereka. Tapi yang paling bikin kita miris saudara, Yeremia 5, 30-31, di closing ayatnya dikatakan, dan umatku menyukainya. Parah saudara, ada orang-orang senang mendengarkan saudara nubuatan palsu. Makanya kita harus memotivasi mereka. Ayat 10-nya dikata, sebab beginilah firman Tuhan, apa
apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yang kedua, ada begitu banyak orang sedang menantikan penggenapan janji-janjinya. Makanya saudaraku yang kasih, beriring dengan itu saudaraku yang kasih, ada begitu banyak juga orang bernubuat palsu. Lihat saudaraku yang kekasih, sedikit penderitaan, ada sedikit saudara goncangan, langsung orang mengatakan akhir zaman, saudara. Haleluya. Berbicara tentang eskatologi. Saudaraku yang kasih, makanya ada dua saudaraku yang kasih orang kalau berbicara eskatologi. Yang pertama eskatofobia, yaitu apa saudara? Orang fobia banget dengan akhir zaman. Saudara kalau sudah meneringati akhir zaman, mereka berkata, jangan berkata akhir zaman. Tapi ada yang eskatomonia, saudaraku yang kasih, maniak banget dengan akhir zaman. Lihat saudara, awan saudara agak kelabu sedikit, dia bilang ini mau akhir zaman. Lihat saudaraku yang kasih, awan ada berbentuk manusia, dikatakan ini mau kiamat. Lihat burung jatuh, saudara, dikatakan mau kiamat. Pokoknya lihat fenomena alam, dihubungkan semua dengan akhir zaman. Saudaraku yang kasih, lihat, ada begitu banyak orang menantikan saudara penggenapan janji Tuhan. Kita berdoa saudara, motivasi mereka supaya mereka percaya bahwa janji Tuhan kita adalah ya dan amin. Yang ketiga, ayat 11-nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kenapa kita yang ketiga memotivasi orang lain saudara hari-hari ini? Karena ada begitu banyak mungkin orang lain yang sudah meragukan rancangan Tuhan. Karena apa saudara? Orang lain sekarang saudara di luar sana yang pesimis sudah melihat saudara, de jure dan de facto yang mereka alami saudara berbeda. De jurenya memang rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi saudara, keadaan sekarang saudaraku yang kasih, keadaan yang tidak terlalu berpihak kepada manusia-manusia sepertinya saudara. Padahal rancangan Tuhan adalah tetap rancangan yang terbaik. Saudara, makanya kita motivasi mereka, encourage mereka, dan nyatakan kepada mereka, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ingat saudaraku yang kasih, masa-masa ini anggaplah proses untuk kita mengalami hal-hal yang lebih besar, penggenapan janji Tuhan after COVID-19 ini. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat excellent dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. God bless you.